Berdiri di depan seisi sekolah membutuhkan keberanian dan ternyata cukup sulit. Ada anak yang sangat malu dan hanya berdiri sambil tertawa-tawa salah tingkah. Ada anak laki-laki yang sudah mati-matian mempersiapkan diri, bahkan menghafal apa yang akan dikatakannya. Tapi langsung lupa segalanya begitu maju ke depan. Dia mengulang-ulang judul pidatonya yang bagus. Mengapa kodok melompat ke samping? Kemudian mulai dengan waktu hujan, tapi tak bisa melanjutkan. Akhirnya dia berkata, "Itu saja," membungkuk hormat lalu kembali ke tempat duduknya. Kegiatan itu berjalan lancar sampai pada suatu hari, anak yang mendapat giliran maju menolak keras-keras. "Aku tak punya sesuatu yang bisa diceritakan," kata anak itu. Toto-chan heran melihat ada anak yang tak punya sesuatu untuk diceritakan. Anak itu bersikeras. Kepala sekolah mendekati meja anak itu. Di atas mejanya tergeletak kotak bekal yang sudah kosong. "Jadi, kau tak punya sesuatu untuk diceritakan?" "Ya." Anak itu tidak bersikap sok pintar atau berpura-pura. Dia jujur mengatakan tak bisa menemukan sesuatu untuk diceritakan. Kepala sekolah tertawa terbahak-bahak. Tak peduli giginya sudah ompong. "Ayo, kita cari sesuatu untuk kau ceritakan." "Mencari sesuatu untuk kuceritakan?" kata anak laki-laki itu tanpa kaget. Kepala sekolah menyuruh anak itu berdiri di tengah lingkaran, lalu duduk di bangku anak itu. "Coba kau ingat-ingat, apa yang kau lakukan tadi pagi setelah bangun dan sebelum berangkat sekolah?" Anak itu memulai, lalu berhenti menggaruk-garuk kepalanya. "Bagus," kata kepala sekolah. "Kau bilang, kau pasti punya sesuatu untuk dikatakan. Apa yang kau lakukan setelah, Aku bangun tidur," katanya sambil menggaruk-garuk kepalanya lebih keras. Toto-chan dan anak-anak lain merasa geli, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Anak itu melanjutkan. Lalu, dia menggaruk-garuk kepalanya lagi. Kepala sekolah duduk dan menunggu dengan sabar, memperhatikan anak itu. Wajahnya tersenyum, tangannya tertumpang di meja. Kemudian berkata, "Bagus sekali, itu sudah cukup. Kau bangun tidur tadi pagi. Kau telah membuat semua yang ada di sini mengerti itu. Kau tidak harus pandai melucu atau membuat orang tertawa untuk menjadi pembicara yang baik. Yang penting, kau tadi bilang tak punya sesuatu untuk diceritakan. Nyatanya, kau punya sesuatu yang bisa kau ceritakan." Anak itu tidak segera duduk. Dia malah berkata dengan suara yang sangat keras. Lalu, semua anak mencondongkan badan ke depan. Anak itu menarik napas panjang lalu melanjutkan. "Lalu, Mama berkata, 'Gosok gigimu.' Lalu aku gosok gigiku." Kepala sekolah bertepuk tangan. Semua ikut bertepuk tangan. Mendengar itu, anak laki-laki itu melanjutkan dengan suara yang semakin keras. Lalu, anak-anak berhenti bertepuk tangan. Mereka menyimak sambil menahan napas. Tubuh mereka semakin condong ke depan. Akhirnya, anak laki-laki itu berkata dengan penuh kemenangan, "Lalu, aku sampai di sekolah." Salah satu anak dari kelas yang tinggi mencondongkan tubuhnya terlalu ke depan sampai kehilangan keseimbangannya. Mukanya pun terantuk kotak bekalnya. Tapi semua senang sekali karena anak itu menemukan sesuatu untuk diceritakan. Kepala sekolah bertepuk tangan dengan penuh semangat. Begitu pula Toto-chan dan anak-anak lain. Bahkan anak laki-laki yang masih berdiri di tengah mereka ikut bertepuk tangan. Bunyi tepuk tangan riuh memenuhi aula. Sampai dewasa, anak itu mungkin takkan pernah melupakan suara tepuk tangan itu.